Mas Guru, itu kenapa ya? Video saya kok selalu saja turun jam tayangnya? Itulah salah satu pertanyaan dari konten kreator pemula yang messenger saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman konten kreator pemula dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap pencapaiannya. Teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa kok jam tayang saya selalu turun, Mas Guru? Katanya seperti itu. Seharusnya sih tidak turun, ya seharusnya tidak turun terus, tapi naik juga dong. Turun naik, turun naik, turun naik. Seperti mood kita kalau lagi ngonten, kadang moodnya naik, semangat, inspirasinya banyak, tetapi kadang juga lagi ngedown, lagi ngedrop, akhirnya kebingungan untuk mencari inspirasi sehingga mood kita juga ikut turun gitu. Atau dibalik, moodnya turun, inspirasinya nggak dapet-dapet. Nah teman-teman, kembali lagi ke pembahasan terkait dengan pertanyaan tadi, kenapa kok jam tayangnya selalu turun terus? Nah memang untuk para konten kreator pemula ini, ketika belum monetisasi, kita diharapkan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Meta. Untuk syarat iklan in-stream memang yang pertama memiliki 5.000 pengikut. Yang kedua harus memiliki 60.000 menit tayangan. Nah 60.000 menit tayangan itu didapat dari mana? Bisa dari video Reels, bisa didapat dari video POD atau video panjang, dan juga live streaming. Namun untuk khusus pengguna FB Pro itu memang di iklan in-stream itu tidak ada iklan ya, jadi hanya untuk bisa kejar jam tayang saja. Berbeda dengan di fanpage, itu memang nanti video-video live itu bisa ada iklannya. Nah teman-teman semua, kenapa kemudian jam tayang itu kok selalu turun? Itu ada beberapa hal teman-teman semua. Yang pertama memang di situ kita bisa lihat bahwa aturan 60.000 menit itu adalah 60.000 menit video-video dengan waktu 60 hari. Jadi kalau video kita sudah lebih dari 60 hari, maka video kita tidak dihitung jam tayangnya lagi. Contohnya cara mudah menghitungnya seperti ini. Misalnya di hari pertama sampai hari ke-60, kita punya di hari pertama jam tayangnya itu 1000. Tentunya 60 hari itu kan ada yang videonya meledak, ada yang turun, ada yang biasa-biasa saja. Nah itu kita kesampingkan, itu kita perhatikan misalnya ini hanya sebatas permisalan perhitungan. Misalnya saja di hari pertama video kita itu ya selama 60 hari itu di video pertamanya itu kita memiliki jam tayang 1000 jam tayang. Nah teman-teman ingat ya, yang dihitung itu hanya 60 hari. 60 hari. Maka ketika sudah memasuki usia 61 hari, maka video yang melebihi 60 hari itu, berarti kan video pertama nih yang sudah melebihi waktu 60 hari. Itu video kita meskipun meledak, meskipun dapat 1000 jam tayang, 1000 menit, itu tidak dihitung lagi. Berarti otomatis hilang. Maka sebagai penggantinya adalah video yang ke-61, video hari yang ke-61. Apakah hari ke-61 itu video baru kita itu bisa menutup hilangnya jam tayang yang ada di video pertama itu? Kan tergantung apakah di hari ke-61-nya itu bisa nutup atau tidak. Kalau yang di sini hilang 1000, kalau di sini 2000 jam tayang, maka bisa nutup bahkan nambah, naik. Hilang 1000 nambah 2000, berarti kan nambahnya 1000. 1000-nya untuk mengganti, kemudian 1000-nya untuk menambah. Tetapi kalau misalnya teman-teman di sini 1000, kok di 61 hari itu cuma 500, maka akan turun 500. Apalagi kalau teman-teman kemudian di usia 61 hari itu tidak ngupload apa-apa, maka hilang 1000 ya sudah. Di hari ke-62 tidak ngupload ya sudah, yang kedua hilang juga. 63 tidak ngupload ya sudah, hari ketiga hilang juga. Itu seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar bisa menutupi jam tayang yang hilang? Maka salah satu caranya adalah ketika
jam tayang itu sudah muncul, tinggal berapa menit, kejar jam tayang, sering-seringlah ngupload video yang baik, diperbaiki kembali isi daripada kontennya sehingga orang lain akan betah. Atau bisa juga inisiasi dengan live video, itu boleh ya, nge-live kemudian undang teman-temannya agar ada penontonnya. Karena walaupun kita nge-live pun itu tidak jaminan jam tayang kita akan naik. Kalau misalnya, ini sering sekali dilakukan oleh para konten kreator pemula, nge-live jam 12 malam. Siapa yang mau nonton? Kalau kita ngandelin penonton setelah video live kita itu selesai dan ngandelin penonton-penonton yang datang setelah live-nya selesai, itu hampir tidak ditonton penuh. Tetapi kalau penonton-penontonnya itu datang ketika saat kita live, misalnya 10 lah ya, atau 20, 10 saja misalnya, 10 orang nonton dari awal sampai akhir. Sementara kita nge-live itu 60 menit, ya kan tinggal dihitung. 60 menit dikali 10 orang, sudah dapat 600 menit. Itu cara hitungnya seperti itu. Tetapi kalau kita ngontennya malam-malam, tidak ada penontonnya, ya sayang. Ya, jadi sekaligus menjawab apakah betul kejar jam tayang itu paling mujarab itu ya, paling ampuh itu pakai live. Ya tidak juga. Kalau teman-teman nge-live-nya hanya sebatas nge-live, tidak ada konsep, tidak ada penonton, sudah seperti itu, live-nya selesai, tidak ada juga yang menonton siaran ulang dari live kita itu juga tidak akan pernah nambah jam tayang. Tetapi teman-teman punya video reels yang hanya 1 menit 30 detik itu kok bisa meledak puluhan ribu, itu bisa saja justru hanya dari reel saja itu teman-teman bisa kejar jam tayang yang kurang itu. Jadi sebenarnya teman-teman, mana yang lebih ampuh? Tidak ada ya, tidak ada yang lebih ampuh. Yang lebih ampuh untuk kejar jam tayang, saya sudah pernah bikin video shotnya atau video reelsnya. Cara paling ampuh untuk kejar jam tayang ya upload video, nge-live gitu ya, upload video reels ataupun upload video POD. Jadi itu teman-teman, cara yang paling ampuh adalah mengupload video, bukan live, bukan reels, dan juga bukan POD. Ya, tidak sama sekali. Kalau kemudian teman-teman berpikir live itu akan ngejar jam tayang, bisa benar, bisa tidak. Karena meskipun teman-teman nge-live berjam-jam, 3 jam, 4 jam, tapi kalau tidak ada penontonnya, ya sama saja. Dapat jam tayang dari mana kalau tidak ada penontonnya? Yang namanya tayangan itu adalah video kita sudah pernah ditonton oleh seseorang. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap konten, tetap konsisten.